Sobat Semanggi University, kembali lagi ketemu dengan kita bertiga. Kita mau ngelanjutin review untuk buku Anatomic Habit ini. Kemarin untuk yang di podcast kemarin kita sampai di bab 2. Sekarang untuk yang di bab 3 ini kita mau bedah buku ya. Judulnya di bab 3 ini yang mana judulnya adalah bagaimana membangun kebiasaan yang lebih baik dalam 4 langkah sederhana. Jadi mungkin bisa dijelaskan salah satu dari rekan-rekan. 4 langkah sederhana itu 4 langkah sederhana kebiasaan. Bagaimana membangun kebiasaan yang lebih baik dalam 4 langkah sederhana. Di bab pertama, di poin pertama, yaitu mengapa otak membangun dari otak membangun kebiasaan. Kebiasaan adalah perilaku yang telah diulang secara frekuensi cukup untuk menjadi otomatis. Proses pembentukan kebiasaan dimulai dengan upaya untuk kita coba-coba. Setiap kali kita menjumpai situasi baru atau masalah baru yang mungkin bagi kita itu mustahil untuk kita jalani atau kita lalui. Nah, di otak itu di otaknya itu merekam setiap kali ada masalah. Bagaimana saya menanggapinya? Pertama kali menghadapi suatu masalah, yaitu tadi tidak yakin bagaimana untuk memecahkan masalah itu karena mungkin itu terlalu susah atau karena kita belum tahu caranya. Nah, setelah kita kadang kan ada yang kita coba-coba bagaimana caranya, menggunakan cara ini tidak bisa, menggunakan cara ini tidak bisa, baru menggunakan cara ketiga itu kita baru bisa. Nah, otak itu bisa merekam gimana kita untuk mencoba hal-hal tersebut seperti itu. Jadi intinya kalau untuk kebiasaan itu sendiri, apa tadi? Itu adalah definisi kebiasaan, bahwa kebiasaan itu adalah sesuatu atau suatu proses yang kita lakukan secara berulang-ulang setiap hari. Bahkan itu sudah kayak di bawah alam bawah sadar kita, sebuah kebiasaan itu terbentuk gitu. Itu adalah kebiasaan. Kebiasaan yang sudah terekam sama otak kita dan gimana cara kita untuk mengatasinya. Jadi nanti ketika ada masalah tersebut lagi, kita udah tahu nih bagaimana caranya. Tuh. Lalu, nah itu sebagaimana ditulis oleh pakar ilmu perilaku Jason Reha. Kebiasaan pada dasarnya adalah solusi yang dapat diandalkan untuk masalah-masalah yang berulang di sekitar kita. Ketika kebiasaan terbentuk, ketika aktivitas dalam otak berkurang, Anda belajar mengunci petunjuk-petunjuk yang merasa suksesan dan menyelaraskan semua hal-hal lain ketika kita dalam situasi tersebut gitu. Jadi sesuatu hal yang mungkin pernah kita lakukan, yang kita dulunya nggak bisa, sekarang jadi bisa, itu kan karena berawal dari coba-coba itu tadi. kalau dari Budina sendiri, Nah kalau misalnya tadi kan dijelaskan sama Mbak Vero itu adalah bagaimana otak itu menstimulus ya. Nah kalau di dalam buku ini juga itu diajarkan 4 langkah menuju pembentukan kebiasaan yang baik. Nah salah satunya adalah membuat bagaimana caranya otak tadi menstimulus untuk terjadi hal sesuatu itu. Nah ternyata kata kuncinya adalah mendapatkan petunjuk atau di sini adalah cuy kayak gitu kan, atau ya biasanya kita selewengkan di clue. Nah itu biasanya kalau misalnya nih, kalau kemarin kita bahas kayak bagaimana sih membentuk kebiasaan yang baik kayak gitu kan, misal kayak kita mau diet dan sebagainya. Nah sebagai besar contohnya saat ini adalah misal nih aku pengen diet gitu kan, bagaimana caranya kita bisa mengimbangi makanan yang sudah kita makan sama kesehatan kita. Nah ada salah satu caranya, misal nih kan kalau misalnya pengen diet berarti harus olahraga. Nah sampaikan kalau misalnya misal contohnya seperti ini, untuk stimulus otak itu berjalan sempurna ya, saya besok mau lari pagi gitu, besok aku pengen lari pagi, itu sampaikan atau ucapkan ke semua orang dan sebagainya setiap kali atau berulang-ulang. Itu akan membawa otak kita mengingatkan tubuh kita sendiri, itu akan menstimulus bahwasanya oh iya sih besok akan lari pagi ya kayak gitu. Nah kemudian cara keduanya selain tadi mendapatkan petunjuk, itu ada juga menumbuhkan gairah. Nah biasanya orang kan kalau misalnya besok lari pagi, itu kan kalau yang enggak karena sudah ada komitmen di awal dia pengen diet dan sebagainya, kurus dan sebagainya kayak gitu ya untuk kesehatan, kalau nggak ada tujuan, otomatis kan orang itu nggak bakalan melakukan. Tapi bagaimana caranya? Tahap kedua itu adalah membuat gairah.
membuat kita bersemangat, ibaratnya kayak gitu. Nah, di buku ini dijelaskan kalau misalnya besok kamu udah ngucapin besok aku lari pagi gitu kan. Nah, membuat untuk yang bergairah itu ya pakai aja pakaian yang mungkin kamu suka warnanya kayak gitu, atau menyiapkan itu sudah stimulus yang langkah terbaik keduanya. Jadi yang pertama itu adalah petunjuknya, kemudian yang kedua itu adalah bagaimana caranya membuat kamu bergairah untuk melakukan hal tersebut. Nah, kemudian yang ketiga itu ada yang namanya menanggapi, respon. Respon itu bisa didapatkan dari dua, mention atau action. Nah, mention itu ibaratnya merencanakan atau mempersiapkan sebaik mungkin. Kayak misalnya besok kita mau lari pagi, ya udah dipersiapkan mulai dari sekarang, mungkin stamina-nya, kemudian nanti air mineral dan sebagainya, itu namanya intention. Tapi kalau misalnya yang kedua itu adalah action. Actionnya itu adalah siap gak siap ya harus melakukan, jadi langsung dilakukan besok. Pokoknya dalam hati kita sudah actionnya oke, besok bangun pagi untuk kita bisa lari pagi gitu. Nah, keempat itu adalah hasil atau reward. Jadi ketika kita sudah melakukan 1, 2, 3, otomatis kita akan mendapatkan tujuan kita, yaitu ya tadi hidup yang sehat, kemudian badan yang mungkin sudah kurus dari yang sebelumnya kayak gitu. Nah, itu akan menjadi suatu ritme atau kebiasaan lagi. Itu sih gambarannya seperti itu kalau yang saya dapatkan. Jadi kalau untuk merubah suatu kebiasaan itu ada 4 poin yang dimaksud dari judul bab 3 ini. Ada yang pertama itu petunjuk, ada gairah, ada tanggapan, respon itu tadi, kemudian ada rewardnya. Jadi memang sih kalau kita mau membentuk kebiasaan baru yang baik itu memang, kalau saya sih lebih ke emang digarisbawahi adalah reward ya. Kadang kita mau ngapain sih, mau lakuin ini, terus membuat suatu kebiasaan baik itu menarik di kita itu apa ya? Nah, itu mungkin ada memang di sini memang harus ada gairah, ada rewardnya gitu ya. Nah, kalau di terakhir tuh, jadi kalau untuk petunjuk, gairah, tanggapan dan reward ini itu ya itu kita cukup bertanya kepada diri kita sendiri saja. Itu sama seperti dengan yang pertama, bagaimana kita menjadikannya terlihat. Yang kedua, bagaimana sebuah kebiasaan itu menjadikan sebuah kebiasaan yang menarik. Bagaimana sebuah kebiasaan itu menjadikan kita tuh lebih mudah untuk mencapai itu. Bagaimana kita menjadikannya itu memuaskan untuk kita ya. Salah satunya tadi diet. Waduh, dengan lihat Blackpink setiap hari. Nah, itu stimulus ya. Nah, terlihat itu. Tapi memang kayak gitu nggak sih, kita kalau sehari-hari gitu misal pengen ya tadi kan, atau pengen merubah suatu kebiasaan, misalkan nggak mau minum kopi pagi gitu kan. Itu kan apa ya, pengen maksudnya kopi itu diganti dengan air putih kan ya, itu kan paling sulit, apalagi kita suka minum kopi ya. Aku suka mikir gini, gimana ya caranya itu supaya saya tidur itu langsung minum air putih dulu daripada harus kopi dulu gitu. Dan itu saya selalu putar otak membuat apa ya, pokoknya dibikin senyaman mungkin saya untuk minum itu, entah itu minta temannya suruh belikan atau apa. Tapi yang jelas itu memang itu kan stimulus sih ya, stimulus ya. Jadi gitu teman-teman, dari bab 3 ini untuk kalian yang ingin merubah perilaku atau kebiasaan baik itu, yang pertama itu kalian harus menjadikan sebuah kebiasaan itu bagaimana caranya terlihat, kemudian menarik, terus mudah dan memuaskan untuk diri kamu. Nah, kalau misalkan kebiasaan itu sebaliknya ingin dirubah, mungkin kebiasaan dari yang baik ke yang tidak baik, ya tinggal dibalik aja. Suatu kebiasaan itu menjadi tidak terlihat, tidak menarik, menjadikannya sulit dan menjadikannya mengecewakan, itu tinggal dibalik aja gitu ya. 4 poin tersebut semoga dapat bermanfaat untuk viewernya Smart University ya. Ada kata-kata terakhir? Enggak sih. Sesuatu itu kan ada bilangnya kalau misalnya kebiasaan, merubah kebiasaan itu sulit. Sebenarnya bukan sulit, tapi kita aja yang nggak tahu cara. Kita nggak tahu cara. Kita nggak mau memulai. Nggak mau memulai itu. Jalanin aja dulu. Nggak mau untuk memulai. Males juga sih, mager. Nah, mager itu karena kan kita belum tahu ini ya. Poin bagaimana ilmunya.
membohongi otak kita Iya, supaya betul. nggak sih kasarannya itu merubah mindset kita seperti itu. Oke, sampai jumpa lagi di podcast kita minggu depan. Semoga podcast kita kali ini bermanfaat untuk rekan-rekan Semanggi semuanya, para viewers Semanggi University. Oke, terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.